Oke, selamat pagi. Ini video yang kedua ya, tentang hampir sama ya, tentang penjelasan tadi ya. Jadi gini, teman-teman ya, orang yang mengalami kesadaran, dia punya getaran. Jadi beda ya, orang yang mengalami kesadaran sama orang yang bisa cerita tentang kesadaran, ini kelihatan banget sebetulnya kalau Anda jeli, kalau Anda cermat ya, ada getarannya ya. Untuk membaca getaran ini, yang pertama syaratnya Anda harus netral, tidak membuat nilai kepada orang itu. Orang itu saya cocok, orang itu saya nggak cocok. Oh, orang itu kayaknya omongannya kasar, berarti dia bukan orang tercerahkan. Nah, orang ini omongannya halus, baik, enak didengar, ini orang tercerahkan. Anda harus membuang persepsi-persepsi itu di kepala Anda. Ya, kalau kebetulan Anda tidak cocok dengan orangnya, ya ketidakcocokan itu harus Anda netralkan seperti itu. Dengan cara apa? Mungkin dengan cara mengamati perasaan dan pikiran Anda sendiri, sehingga kemudian Anda netral. Jadilah goblok, jadilah tidak tahu, jadilah nol ya. Ketika Anda bertemu dengan orang yang sangat luar biasa secara fisik, secara pembicaraan, secara artikel, secara kemudian Anda tertarik dengan orang tersebut karena artikelnya, itu Anda terjebak. Karena bentuk tubuhnya yang mungkin seksi gitu ya. Wah, ini orangnya seksi, berarti dia itu orang tercerahkan, ya nggak seperti itu ya. Nggak bisa kita menilai dari casingnya seperti itu. Nggak bisa kita menilai dari perilakunya, walaupun kurang tercerahkan perilakunya, katanya sih baik. Katanya sih, nah baik ini juga masih persepsi ya. Baik menurut siapa? Kalau baik menurut orang-orang, baik menurut orang umum, lah orang umum itu juga kadangkala dalam hal menafsirkan sebuah kebaikan itu beda-beda seperti itu. Bahkan yang umum terjadi, kebaikan itu sebetulnya yang ditafsirkan secara orang umum ini kadang-kadang jauh berbeda ya. Kalau Anda punya mobil, kalau Anda kaya, dianggap baik. Banyak orang dekat. Nah, ini kan sudah melenceng sebetulnya ya. Nah, itu hanya ibarat saja. Nah, video ini akan nyambung dengan video yang pertama tadi ya. Jadi yang pertama tadi menjelaskan bahwa fenomena ketika orang ketemu orang tercerahkan, kemudian dia merasa ketemu di alam mimpi atau ketemu langsung, padahal itu jaraknya jauh ya. Nah, sekarang fenomena yang kedua adalah seseorang yang tercerahkan itu dia tidak harus, karena dia punya getaran ya. Orang tercerahkan itu punya getaran kesadaran, dia melingkari terus ya. Maka orang yang dekat dengan dia kadangkala tidak butuh penjelasan, tidak butuh kalimat, tidak butuh kata-kata, tiba-tiba dia getaran kesadaran itu membuka semua masalah. Nah, ini banyak terjadi juga ya. Jadi ketika Anda bertemu seseorang yang mungkin tercerahkan, Anda nggak dikasih apa-apa, cuman diem aja, cuman bersamanya saja, cuman dekat dengan dia, tiba-tiba Anda merasa tenang, tiba-tiba Anda merasa damai, tiba-tiba masalah Anda itu selesai, penyakit Anda sembuh ya. Nah, ini mungkin terjadi dan memang ini wajar sebetulnya ya, bukan gaib, bukan spesial, bukan sesuatu hal yang wow, enggak ya. Ini normal. Ini normal, ini hal yang biasa, ini hal yang wajar sebetulnya, dan itu alami. Ya, karena energi aja, karena getaran frekuensi yang bagus, sehingga kemudian Anda kalau dekat dengan orang tersebut tanpa Anda dikasih tahu, tanpa Anda diwejang, tanpa Anda dikasih motivasi, getaran-getaran itu sudah nyambung ke diri Anda, kemudian tiba-tiba Anda di dalam diri Anda, di dalam diri Anda kemudian terbuka ya. Jadi di kedalaman diri Anda ikut terpancing oleh kesadaran orang tersebut, sehingga memungkinkan Anda menjadi tenang, pikiran Anda menjadi damai, perasaan Anda menjadi plong, kemudian bahkan mungkin masalah Anda bisa selesai, apa ya, ada penyakit juga bisa mungkin hilang dan sebagainya ya. Itu sangat wajar. Tetapi yang perlu saya tegaskan adalah itu bukan karena orang tersebut ya, bukan karena orang yang sadar tersebut.
Ya, karena juga saya pernah mengalami hal-hal ini dan ini seringkali terjadi. Ya. Jadi bukan karena saya sebetulnya, tetapi itu sesuatu hal yang alami. Itu hanya apa ya? Menurut saya itu adalah proses proses kosmis biasanya ya. Kerennya seperti itu ya. Fenomena kosmis. Nah, itu yang lebih tepatnya. Fenomena kosmis, fenomena yang alami sebetulnya. Jadi saya tidak pernah melakukan apa-apa, tidak andil apa-apa, tidak melakukan apa-apa, tetapi tiba-tiba ada seseorang yang merasa selesai masalahnya, jadi tenang, jadi damai, jadi hilang pertanyaannya, ya nggak punya pertanyaan lagi dan sebagainya. Itu hal yang wajar sebetulnya, dan itu bukan karena saya, ya. Makanya dan fenomena ini banyak terjadi ya. Ini juga harus dijelaskan atau ini juga harus di apa ya, ditunjukkan pada orang. Karena ketika Anda tidak memahami ini, maka Anda akan mengira bahwa orang tersebut menyelesaikan masalah Anda secara gaib. Padahal enggak sebetulnya. Dia enggak melakukan apa-apa sebetulnya. Dia enggak melakukan apa-apa. Yang melakukan adalah semesta sendiri. Karena biasanya orang yang mengalami kesadaran itu, dia tidak punya pengakuan. Dia menyerahkan semuanya pasrah total pada semesta, sehingga semesta yang bergerak. Nah, kita tidak melakukan apa-apa. Ya, kita tidak punya andil apa-apa. Kita tidak punya jasa apa-apa terhadap penyelesaian tersebut. Nah, itu yang benar. Nah, ya, selama yang saya amati, selama yang saya pahami seperti itu ya. Jadi kita tidak melakukan apa-apa sebetulnya. Tetapi alam semesta lah yang bekerja dengan caranya sendiri ya, dengan caranya kita hanya cukup diam ya. Kadangkala ketika saya juga ditanya tentang masalah-masalah orang, saya sendiri secara pribadi saya bingung gitu loh, saya mau jawab apa ini seperti itu. Saya nggak punya solusi ya, nggak punya solusi. Nah, ketika saya nggak punya solusi, ketika saya nggak punya jawaban apa-apa, ya cukup sadar aja ya, cukup sadar aja, pasrah, diam seperti itu, dan tidak mencari-cari solusi, tidak apa ya, tidak mencari-cari solusi, diam aja, pasrah seperti itu, dan tiba-tiba dia solusi datang ke orang tersebut secara tiba-tiba seperti itu. Nah, itu juga banyak sekali terjadi ya. Nah, ketika ini tidak dipahami, kadangkala ini menjadi sesuatu hal yang rancu, juga bisa menjadi sesuatu hal yang berbau apa ya, mengkultuskan seseorang. Wah, saya dekat dengan Pak A, saya dekat dengan orang ini, kemudian saya tiba-tiba damai. Wah, orang ini luar biasa, orang ini ampuh, orang ini sakti, orang ini makrifat. Nah, tidak seperti itu ya. Walaupun orang yang tercerahkan atau orang yang mengalami kesadaran itu tetap ada getarannya, tidak mungkin tidak ya, tidak mungkin tidak. Itu tidak bisa ditipu ya. Walaupun Anda nggak cocok, itu seperti zaman dulu ya, Nabi ya, Nabi dalam versi Islam ya, Nabi Muhammad ya. Walaupun orang Quraisy itu tidak cocok sama dia, sama beliau, walaupun orang Quraisy itu secara logika sudah melanggar, tetapi dia tidak bisa membohongi dirinya sendiri bahwa ketika dia dekat dengan Rasulullah itu ada perasaan yang berbeda, entah kedamaian, entah kebenaran, entah apalah, pokoknya ada ya seperti itu. Jadi itu tidak bisa dibohongi. Jadi ketika orang tidak punya getaran apa-apa, kemungkinan besar ya belum tercerahkan, atau kemungkinan besar hanya sebatas literatur, sebatas bisa ngomong, atau sebatas ini tulisannya bagus ya. Jadi sebetulnya kalau Anda ingin melihat lebih dalam lagi, Anda tidak boleh terjebak pada kata-kata. Kata-kata itu bisa dibuat ya. Anda tidak terlalu terjebak pada pembicaraan, Anda tidak perlu terjebak pada kualitas orangnya yang logikanya bagus, atau orang yang kualitas filsafatnya mungkin ya, punya bahasa-bahasa filsafat yang memukau. Anda harus keluar dari semua itu, keluar dari kata-kata, karena kata-kata itu juga magis ya, punya magicnya sendiri, punya daya tariknya sendiri. Keluar dari identitas orangnya, si A ini karena orangnya anak buahnya banyak, berarti dia itu orang bagus gitu. Kemudian yang ketiga, dia
Jangan terjebak kepada pembicaraannya, jangan terjebak pada semuanya, lupakan semuanya, tinggalkan semua itu, semua identitas, kemudian bacalah getarannya seperti itu ya. Anda netral, Anda netral. Setelah Anda netral, Anda akan mulai membaca getaran diri Anda sendiri. Getaran itulah yang disebut dengan intuisi sebetulnya. Nah, intuisi itu ketika pikiran Anda kosong, ketika pikiran Anda netral, ketika pikiran Anda tidak teridentifikasi oleh orangnya. Ya, ketika Anda sudah tidak teridentifikasi oleh bentuknya, orangnya, kata-katanya, semuanya kosong, Anda jadi goblok, Anda jadi bodoh, Anda jadi tidak tahu apa-apa sama sekali tentang orang itu. Nah, kemudian Anda berjalan dengan nol, maka penuntunnya adalah insting dan intuisi ya. Intuisi Anda itu nggak pernah bohong, dia akan berkata dengan jujur dan sejujur-jujurnya, terasa banget sebetulnya. Tetapi Anda harus peka terhadap insting Anda harus peka terhadap intuisi Anda, sebetulnya itu ya. Karena insting intuisi tidak bisa dibohongi sebetulnya. Itu adalah kata-kata dari semesta. Jadi tidak bisa dibohongi, tidak bisa ditipu. Kalau pikiran bisa ditipu, karena pikiran itu logika. Kalau logikanya orangnya misalkan kata-katanya bagus, wah berarti orang sakti, orang kesadaran. Wah ini memukau, berarti ini orang pinter. Nah ini orangnya itu pakai apa ya? Dia itu anak banyak-banyak, berarti ini orang hebat misalnya. Tidak seperti itu ya. Kalau pikiran itu sesuai dengan rumus-rumus, sesuai dengan program-program pikiran, sesuai dengan identitas ya. Kalau Anda misalkan melihat orang di jalanan ya ngemis, berarti Anda menganggap itu adalah orang miskin. Belum tentu juga. Siapa tahu itu adalah Baim Wong misalkan, seperti itu ya contohnya. Nah, ketika Anda tidak melihat dengan pikiran Anda, tapi Anda melihatnya dan pikiran Anda netral, kosong, nol, zero, dan netral, tidak komen, tidak teridentifikasi, hati itu akan bicara dengan insting, dengan intuisi. Nah, itulah yang disebut dengan pembicaraan dari semesta. Itu yang benar sebetulnya. Jadi mudah ya, simpel bukan mudah ya. Anda hanya cukup netralkan pikiran, tidak teridentifikasi, netral ya, netral senetral-netralnya, kosong, goblok, bodoh, nggak tahu, hati mulai bicara. Nah, hati inilah yang kemudian atau insting intuisi inilah yang kemudian jadi penuntun Anda untuk hidup. Ya, mau kemana, melihat ini itu dengan kacamata itu aja, kacamatanya pakai insting itu. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasan yang singkat untuk pagi ini. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang mungkin agak ekstrim ya. Tetapi itulah apa adanya. Saya seperti itu. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.